Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 3 kelas 11B akan menjelaskan mengenai materi Matematika Wajib bab 2 yang ada di kelas 11, yakni regresi linier. Langsung saja kita memasuki ke pembahasannya. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Apa sih itu regresi linier? Regresi linier adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Berikut adalah rumus dari regresi linier, yakni yang pertama adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y di sini bukan Y biasa, akan tetapi bisa disebut dengan Y topi. Keterangannya, Y topi sama dengan nilai variabel terikat yang diprediksi, X sama dengan nilai variabel bebas, A sama dengan titik potong sumbu Y, dan B sama dengan gradien atau kemiringan garis regresi. Selanjutnya, di sebelah kanan, mengikuti tanda panah, kita bisa menggunakan rumus-rumus tersebut untuk menentukan dari A dan juga B yang diminta dari rumus sebelumnya, yakni yang pertama ada B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X yang dikuadratkan. Setelah kita mengetahui nilai dari B dari rumus yang sudah tertera, kita bisa mencari nilai A dengan rumus yang ada di atasnya, yakni rata-rata dari Y dikurangi B dikali rata-rata dari X. Sesuai dengan keterangan yang ada di bawah, garis X atau biasa disebut dengan mean X adalah nilai rata-rata variabel bebas, mean Y adalah nilai rata-rata variabel terikat, dan N adalah banyak sampel atau pasangan variabel. Ada catatan tambahan, yakni jika Y lebih dari 0, maka korelasi variabel positif atau arah garis naik. Yang kedua, jika B kurang dari 0, maka korelasi kedua variabel adalah negatif atau arah garisnya turun. Selanjutnya, berikut adalah contoh soal yang sudah kami berikan, yakni contoh soal yang pertama, 5 orang sepakat untuk menurunkan berat badan mereka dengan cara jogging selama 1 minggu dan hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, tentukan model regresi linier dalam tabel. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yakni selama 5 orang sepakat menurunkan berat badan jogging selama 1 minggu, hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabelnya seperti ini yang sudah saya buatkan. Pertanyaan poin A, yakni tentukan model regresi linier dalam tabel tersebut. Sebelum kita memasuki pengerjaan, kita harus membuat tabel untuk menentukan nilai dari X kali Y dan juga X kuadrat seperti yang sudah saya buatkan ini. Langsung kita masuk yang pertama untuk mencari nilai B, yakni dengan rumus N kali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Langsung dari rumus tersebut dapat kita substitusikan dengan nilai yang diketahui dari tabel yang sudah saya buat tadi. N adalah jumlah data yang diketahui, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N adalah 5 dikali sigma XY, yakni 5660. Sigma X adalah
16 dan sigma Y adalah 1700 per N sama dengan 5 dikali sigma dari X kuadrat ada 54 N sigma dari X ini 16 kuadrat dihasilkan yakni 28.300 min 27.200 per di sini ada 270 min 256 dihasilkan 1100 per 14 1100 per 14 sama dengan 78,57 78,57 adalah hasil dari B. Selanjutnya kita mencari mean dari X dengan rumus sigma X per N. Sigma X adalah 16 per 5 sama dengan 3,2. Selanjutnya mean dari Y sama dengan sigma Y per N sama dengan 1700 per 5 sama dengan 340. Sudah kita ketahui mean dari X dan juga mean dari Y, kita mencari rumus dari A, yakni mean Y, min B, mean X. Mean dari Y sudah kita ketahui 340 dikurangi nilai B tadi sudah kita cari 78,57 dikali dengan X-nya 3,2 yakni 340 min 251,42 hasilnya adalah 88,58 hasil dari A. Setelah kita ketahui semuanya, maka kita langsung masuk ke rumus regresi linier yang sesungguhnya, yakni Y topi sama dengan A plus Bx. Nilai A sudah kita cari yakni 88,58 ditambah B-nya 78,57 X. Berikut adalah hasil dari Yang kedua, berapa prediksi penurunan berat badan tiap minggu ketika tidak jogging? Jadi, saya akan menjelaskan poin B. Pertanyaannya adalah berapa prediksi penurunan berat badan tiap minggu ketika tidak jogging. Jadi, caranya adalah yang pertama, X diketahui sama dengan 0. Lalu Y topi sama dengan, ini sudah dikerjakan oleh teman saya tadi, Y topi sama dengan A plus BX sama dengan 88,58 ditambah 78,57. X-nya sama dengan 0. Lalu hasil dari ini adalah 88,58. Jadi prediksi penurunan berat badan tiap minggu ketika tidak jogging adalah 88,58. Terima kasih. C. Berapa lama harus jogging per minggu jika menginginkan penurunan berat badan sekitar 600 gram per minggu? Jadi berapa lama harus jogging per minggu jika menginginkan penurunan berat badan sekitar 600 gram per minggu. Jadi bisa diketahui di bertopinya adalah 600. Masukkan ininya 600 dengan 88,58 plus 78,57 X. 600 min 88,58 sama dengan 78,5 X
5114,42 sama dengan 78,5 detik. 511,76,67 sama dengan X sama dengan 6,5. Jadi mereka harus berjogging selama 6,5 jam per minggu jika menginginkan penurunan berat badan sebesar 600 gram per minggu. Terima kasih. Dan berikut adalah contoh soal yang kedua. Nilai mata pelajaran matematika dan lama belajar beberapa siswa pada satu semester sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, tentukan model regresi linier. Data tersebut berupa tabel. Tentukan model regresi linier data tersebut berupa tabel. Ini adalah data lama. Kita jadikan data baru. Siswa tetap siswa, lama belajar. Kita ubah ke XI, yaitu menjadi 2, 4, 5, 3, dan 2. Yang nilai kita ubah menjadi YI menjadi 80, 85, 90, 75. Kita akan mencari X2, yaitu XI2 sama dengan XI dikali XI sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini XI kuadrat yang F adalah nilainya 4. Yang Q sampai H saya persingkat saja. Ini menjadi 16, ini menjadi 25, ini menjadi 9, ini menjadi 4. Yang mencari nilai XI kali YI. XI kali YI sama dengan 2 XI dikali YI sama dengan 2 kali 80 sama dengan 160. Ini 160. Yang G sampai J saya persingkat saja menjadi 340, 450, 260, dan 150. Ini menandakan jumlah dari bilangan di XI, yaitu sigma 5 sigma I sama dengan 1, XI sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 16. Jadi nilai XI jumlah total nilai XI adalah 16. Yang jumlah YI XI kuadrat dan XI kali YI saya persingkat saja menjadi 410, 58 dan 1340. Nah, dari persamaan di atas kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari B. 5 dikali sigma I XI dikali YI adalah 1340 dikurangi 5 dikali 1340 dikurangi nilai dari 5 sigma XI adalah 16 dikali 5 sigma YI adalah 410 dibagi ini 5 dikali nilai dari 5 sigma XI kuadrat adalah 58 dikurangi nilai dari 5 sigma XI adalah 16 dikuadratkan menjadi memperoleh nilai 6.700 dikurangi 6.560 dibagi berat nilai ini pertanyaannya adalah 290 dikurangi 256 menghasilkan 138 dibagi 14 menghasilkan 4,05. Ini adalah nilai P. Kita mencari nilai rata-rata X. X rata-rata sama dengan 5 sigma
I sama dengan 1, XI bagi 5 sama dengan 16 bagi 5 sama dengan 3,2. Nah, ini adalah hasil dari nilai rata-rata X. Kita cari nilai rata-rata Y, yaitu 5 sigma I sama dengan 1 YI bagi 5 sama dengan 410 bagi 5 sama dengan 82. Nah, ini adalah nilai rata-rata Y. Kita mencari A. Sekarang kita mencari A, yaitu A sama dengan Y rata-rata dikurangi B X rata-rata. Nilai Y rata-rata adalah 8,82 kurangi nilai B adalah 4,05. Nilai X rata-rata adalah 3,2. 82 kurangi hasil perkalian 4,05 dikali 3,2 adalah 12,96. Kita kurangi menghasilkan 69. Jadi nilai A-nya adalah 69. Kita mencari persamaan dari semua ini adalah ini bertopi sama dengan A plus GX sama dengan A adalah 69 ditambah B adalah 4,05 dan ini X-nya tetap X. Jadi diperoleh persamaan ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. B. Berapa prediksi nilai ketika belajar 6 jam per semester? Berapa prediksi nilai ketika belajar 6 jam per semester? Jadi di sini kita tadi sudah menemukan model Y bertopinya adalah 69 plus 4,05X. Nah, tadi di sini ketika belajar 6 jam, nah 6 jam ini adalah X, maka kita menemukan X-nya adalah 6. Maka kita masukkan saja pada model Y bertopinya, yaitu 69 plus 4,05. X-nya kita ganti 6. Maka menghasilkan tinggal kita jumlah saja. Hasilnya adalah 3,3. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.